وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ananda Fatih dan Safira yang telah membacakan surat beserta sari tilawahnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. M. Fahrudin MSI sebagai Wakil Kepala Bidang Akademik PSL Lab School UNJ. Kepada Pak Fahrudin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf ya, saya ulang. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati seluruh hadirin sekalian, wabil khusus Profesor Dr. Arif Rahman selaku penasihat Lab School, yang saya hormati Kepala PPH Lab School Mitra, dalam hal ini adalah Kepala PPH Lab School Cibubur, Dr. Asineri, pimpinan PPH Lab School Cirende yang hadir, para wakil kepala PSL, para kepala sekolah di lingkungan Lab School, para ketua dan pengurus POMG, para guru dan tendik, anak-anakku sekalian dari unsur OSIS, MPK, ROHIS, baik yang hadir secara luring maupun secara daring, seluruhnya yang saya hormati dan saya banggakan. Lab School. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah di kesempatan siang hari ini. Kita semua bisa bersilaturahim hadir dalam rangka untuk acara Tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan di ruang auditorium Lab School Rawamangun. Saya dalam kesempatan ini mewakili Prof. Toto yang kebetulan pada kesempatan saat ini sedang mengikuti kongres sekolah laboratorium di Bandung sehingga tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Maka izinkan di dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal. Tentu yang pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menggagas serta sekaligus kemudian juga menyelenggarakan kegiatan Tarhib Ramadan ini. Berbicara tentang Tarhib ini adalah bagaimana kemudian kita menyambut atau ada kegembiraan
dalam rangka untuk datangnya bulan suci yang agung, bulan suci Ramadan. Mungkin saya ingin menyampaikan satu ilustrasi perumpamaan yang sering kita dapatkan tentang Ramadan sebagai tamu yang agung. Kalau ibarat kita sedang menunggu datangnya tamu yang agung, adik-adik sekalian, apa yang kita biasanya lakukan? Pasti kemudian kita dengan penuh gembira mempersiapkan segala sesuatunya, bersih-bersih rumah atau kantor, menyiapkan makanan yang terbaik, baju yang terbaik. Nah, ketika tamu itu betul-betul datang, tamu kita layani tentu dengan sebaik-baiknya. Sebagai tamu yang agung, maka Ramadan kemudian melihat kita menyambut dengan gembira, dengan baik, maka kemudian dia memberikan hadiah kepada kita, dituliskan dalam bentuk cek. Karena kita tahu yang dituliskan adalah cek, kertas tetapi punya nilai yang berharga. Katakan hari pertama terima cek 1 juta, kita alhamdulillah. Maka kemudian karena kita terima hadiah yang besar dari sang tamu agung, maka kira-kira besoknya kita lebih bersiap atau tidak? Pasti kemudian kita akan tingkatkan, makanan akan kita limpahkan, pelayanan akan kita tingkatkan. Besoknya lagi oleh sang tamu dituliskan juga, kemudian dengan cek lebih besar lagi, 3 juta, berikutnya 5 juta, mungkin 10 juta dan seterusnya. Tetapi karena dia tamu, maka satu saat sang tamu ini tentu akan pamit. Kira-kira kita sedih nggak kalau ditinggal tamu yang ternyata memberikan manfaat buat kita? Pasti sedih. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian kita termasuk golongan orang yang tidak mengetahui bahwa apa yang diberikan oleh sang tamu ini punya nilai yang berharga, kita sudah siap-siap, baju bagus, rumah bersih, makanan yang baik, tapi ternyata kemudian sang tamu tadi hanya memberikan secarik kertas yang kita tidak tahu kalau kertas itu bernilai. Kita masih berharap besok barangkali tamu akan memberikan yang lebih baik. Ternyata besoknya memberikan kertas lagi yang kita tidak tahu artinya. Maka sang tamu, sang tuan rumah ini makin kok tamu ini tidak memberikan kepada kita manfaat atau kebaikan. Begitu seterusnya. Tentu kalau kemudian satu waktu sang tamu ini pamit, maka tentu mungkin kita akan barangkali gembira sang tamu ini akan kemudian pergi. Selamat datang Kiai Haji Munawir Asli. Alhamdulillah penceramah yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Nah, tentu dengan demikian Bapak Ibu sekalian, intinya mudah-mudahan nanti Ustadz kita akan memberikan pencerahan kepada kita. Ramadan sebagai tamu yang agung itu diantaranya adalah syahrut tarbiyah. Nah, Ramadan sebagai bulan yang penuh untuk pendidikan dan latihan. Insya Allah nanti kita akan diberikan oleh beliau tentang bagaimana kemudian menjadikan bulan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu, melalui bagaimana kita mengoptimalkan untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Saya kira demikian sebagai sambutan mewakili pimpinan pengelola sekolah laboratorium, dalam hal ini mewakili Profesor Toto Bintoro. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Fahrudin untuk atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Profesor Dr. Arif Rahman MPD sebagai penasihat Lab School UNJ. Kepada Prof, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon HP-nya semua disimpan. Ayo ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita khusus mengundang seorang yang sangat berjasa untuk agama Islam di Indonesia, Bapak Kiai Haji Pak Ustadz Munawir Asali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami mohon nasihat untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Lab School mempunyai moto iman, ilmu, dan amal. Itu moto kami. Ya, semuanya tangannya, kuatkan imanku, haluskan perasaanku, cerdaskan akalku, sehatkan badanku, eratkan silaturahmiku. Dan kita bergaul dengan 10 S. Semuanya tangannya begini. Senyum, salam, sapa, sabar, syukur, sehat, sugih. Jadi kita mengharap semuanya sugih, dan yang terakhir syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Profesor Dr. Arif Rahman MPD atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke kegiatan inti pada acara Tarhib hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Munawir Asli dengan tema Ramadan sebagai bulan pendidikan dan latihan bagi orang beriman. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrun mubaraka wa qiyamal lailihi tatawwu'a wa siyama naharihi wajiba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Profesor Dr. Haji Toto yang hari ini diwakili oleh tokoh juga. Kemudian Profesor Dr. Arif Rahman. Saya baru ketemu kali ini lagi setelah dulu ceramah di masjid beliau. Sebetulnya udah hari tenang, nggak boleh ceramah. Tapi beliau tanggung jawab waktu pilkada karena calon gubernurnya besan beliau, Insinyur Fauzi Bowo. Jadi walaupun sudah hari tenang masih boleh ceramah. Alhamdulillah takbirnya masih seperti yang dulu. Jamaah yang mulia, ayat-ayat yang terkait dengan perintah puasa itu diturunkannya di bulan Sya'ban. Puasanya di Ramadan. Kenapa diturunkan di bulan Sya'ban? Kata ulama, supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad, memiliki waktu yang luas, hati yang lapang untuk menerima kewajiban ibadah puasa dengan segala aturan-aturannya, dan menjelaskan kepada sahabat tentang keistimewaan Ramadan di antara 12 bulan serta teknis-teknis ibadah puasa yang dalam 1 tahun ini 12 bulan melalui ibadah Ramadan Allah mendesain sedemikian rupa yang target buat kita hambanya yang beriman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi luar biasa ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain untuk merubah karakter manusia menjadi lebih baik. Dididik 1 bulan melalui pendidikan Ramadan, tapi hasil didikan Ramadan itu direfleksikan sepanjang kehidupan. Maka Allah panggil semua hambanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya. Wahai sekalian orang yang beriman, Allah tidak bedakan kualitas iman hambanya, semua dipanggil. Yang imannya lemah dipanggil, yang imannya kuat dipanggil, yang imannya kadang naik kadang turun, ada yang turun terus nggak naik-naik. Maka melalui ibadah Ramadan Allah panggil seluruh hambanya dengan tidak membedakan kelas-kelas iman para hamba. Kita setiap kali mendengar alat pendengaran Allah beri kita, bahasa Arabnya uzun, jamaknya azan.
Maka semua ketika datang waktu itu kumandang azan mendengar. Ada yang ketika kumandang azan itu begitu terdengar langsung berwudu, langsung berangkat ke musola, ke masjid. Itu hamba Allah yang imannya standar. Ada yang sebelum waktu 10 menit sebelum waktu dia udah siap. Dia sudah ada di tempat ibadah. Dia sudah siap menjalin hubungan vertikal kepada Allah. Ada yang dipanggil jam 4.45 tapi bangunnya jam 5.30. Dipanggilnya azan subuh jam 4.45, bangunnya setengah 6. Nah itu dipanggil juga oleh Allah, tidak dibeda-bedakan klasifikasi imannya. Ramadan dipanggil semua untuk berpuasa. Agar yang lemah imannya menjadi kuat, agar yang jauh terasa dekat, agar yang sudah kuat menjadi lebih kuat. Maka target dari ayat 183 itu yang terkait dengan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada la'allahum yattaqun, ada la'allahum yattaqun. Kalau la'allakum tattaqun, takwa yang bersifat personal. Tapi kalau yang la'allahum yattaqun, ketakwaan yang ada sosial. Enggak cukup hablum minallah, tapi juga ada hablum minan nas. Maka belum terasa sempurna ibadah puasa itu kalau di dalamnya tidak ada rasa untuk berbagi. Berbagi kepada sesama itu banyak muncul di bulan Ramadan. Kenapa itu muncul? Sebab orang yang berkemampuan ketika ia haus dan lapar karena puasa, muncul keinginan untuk berbagi kepada mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kata si kaya, ya Allah, aku baru 3 hari puasa, haus kering leher, luar biasa, perut lapar, luar biasa. Bagaimana mereka yang sudah akrab dengan kelaparan, dengan kehausan setiap hari. Itu didikan Ramadan 1 bulan, materinya Allah yang siapkan, disampaikan oleh Nabi agar sifat mulia itu tidak hanya untuk 1 bulan, tapi untuk sepanjang kehidupan. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, maka kalau hati sudah luas, hati sudah lapang, apa saja enak kita mengerjakannya. Diturunkan ayat yang terkait dengan perintah puasa Ramadan supaya hati memiliki
yang lapang. Itu kita suka dengar menjelang Ramadan di masjid tetangga tempat kita tinggal suka dibaca marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya tanah lapang, hati yang luas. Maka ada istilah tarhib Ramadan. Tarhib bahasa Arab. Rohaba yurahibu tarhiban. Ada upaya maksimal mendapatkan puasa Ramadan yang sempurna. Maka kalau di Al-Quran kita cermati, ada bahasa Arab yang berhubungan dengan puasa itu asyam. Ada juga yang berhubungan dengan puasa as-saum. Kalau as-saum, puasa yang tidak terikat oleh aturan. Tanpa melihat bulan. Tanpa membaca nawaitu. Tanpa makan sahur. Puasanya terpaksa. Hari Kamis datang lebih pagi. Sebelum sampai ke tempat ini pengen sarapan di Klender, nasi uduk, ajimat lengket. Di turun tuh setelah flyover sebelah kiri. Depan Masjid Al-Ma'mur. Begitu sampai di rumah makan Betawi nasi uduk ajimat lengket, jam 7 tutup. Akhirnya dia berkata, puasa aja dah puasa. Boleh. Sampai zuhur masih tetap berpuasa. Sampai asar masih tetap berpuasa. Tapi 5:30 maghrib kurang setengah jam lagi, istri ngajakin kita, suami. Udah jangan pakai tanya ngajakin kemana, jangan. Memenuhi ajakan istri itu tidak melanggar aturan karena puasa sunnah. Cuma kehilangan pahala. Pahalanya lebih besar iya memenuhi ajakan dibanding harus menunggu setengah jam waktu buka. As-saum, puasa sunnah. Ada puasa yang makan minum, tapi puasa tidak bicara. Dialah puasanya Siti Maryam. Dibukukan oleh Allah dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa, kata Siti Maryam. Tapi puasanya Siti Maryam, falan ukallimal yauma insiya. Puasanya Siti Maryam sepanjang hari tidak bicara. Tidak merespon tuduhan warga terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Siti Maryam wanita suci. Allah berkehendak dia hamil tanpa proses sentuhan dengan laki-laki. Akhirnya warga sekitar yang ada di zamannya menuduh Siti Maryam berbuat yang dilarang oleh Tuhan. Maka dia tidak meladeni, tidak merespon tuduhan itu, dia hanya berdiam, dia puasa. Biar nanti anakku ketika lahir yang menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Wa qala Isa bin Maryam. Maka berkata Isa
putranya Maryam. Kehendak Allah. Allah kalau sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah tinggal berkata kun fayakun, maka jadi. Allah berkehendak ada manusia tanpa ada ibu, tanpa ada bapak, tanpa melalui proses pernikahan, perkawinan, kelahiran, tidak ada. Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah berkehendak. Di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat spektakuler, Isra Mi'raj, kehendak Allah. Itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di zaman Nabi Muhammad, transportasi cuma dua, onta dan kuda. Kalau pakai onta 6 bulan baru sampai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau pakai kuda 3 bulan. Tapi kenapa peristiwa itu terjadi hanya lailan, di sebagian waktu malam? Ulama menjelaskan 3 jam. 3 jam kemauan Allah, kehendak Allah bisa menembus 3 alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam nasut, alam indrawi. Semua manusia bisa, mampu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jika punya biaya. Alhamdulillah saya baru pulang dari Masjidil Haram, Palestina, Masjidil Aqsa, terus ke Mesir, terus ke Yaman. Kita semua mungkin supaya hampir perjalanan 1 bulan 7 hari. Yang kedua, alam malakut, alamnya para malaikat. Minal Masjidil Aqsa sampai lapisan langit yang ke-7. Dari lapisan langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, Rabbul Akhdar, Mustawa, itu alam lahut, alam ketuhanan. Yang Jibril tidak bisa lagi mendampingi Nabi ke alam itu. Jibril hanya bisa mendampingi dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata Jibril, Muhammad, aku hanya sampai di sini. Kalau aku lanjut mendampingimu, aku akan terbakar. Alam itu panas. Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak terbakar? Kemauan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apa saja bisa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika dilempar oleh Raja Namrud ke api yang sedang berkobar, Allah mau api itu tidak panas. Allah berkata, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau, jangan panas. Selamatkan Ibrahim. Saat terjadi proses pelemparan, Jibril turun memberi bimbingan kepada Nabi Ibrahim untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Bimbingan Jibril terhadap Nabi Ibrahim, baca itu api jadi tidak menyentuh kulitnya dan tidak ada rasa panas. Bacaan ini ibu-ibu boleh dijadikan wiridan habis sholat subuh 10 kali. Ibu menyiapkan air panas untuk bikin kopi suami.
Ibu tinggal, ibu nyapu di depan rumah. Kalau kompor gasnya meledak, ibu nggak kena insya Allah. Orang jauh. Allah kalau sudah berkehendak, lapar, puasa, bukan sehari, tapi 30 hari. 11 bulan tiada istirahat, itu perut diisi makanan dengan berbagai macam jenis. Kita suka makan di sore pagi. Sore pagi apa pagi sore? Yang di lantai dasar pasar Sunan Giri itu ada 2 di situ. Biasa makan hari-hari di situ pala kakap. Tapi disuruh oleh Allah tidak makan selama 1 bulan dalam setahun Ramadan. Kenapa mampu menahan lapar? Itulah pengaruh didikan Allah. Maka Ramadan sebagai madrasah, kurikulumnya Allah yang menyiapkan, materinya yang menyampaikan Nabi Muhammad. Supaya puasa Ramadan itu sempurna, taati aturan-aturannya. Maka kalimatnya asyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Asyam puasa Ramadan. Kalau as-saum puasa sunnah. Maka aturan yang pertama, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Aturan pertama puasa Ramadan itu lihat bulan, ru'yatul hilal. Fa'in ghumma, jika terdapat kendala saat proses melihat bulan, gelap, mendung, maka solusinya disuruh sempurnakan bilangan hari Sya'bannya 30 hari. Maka kemungkinan besok ada yang Senin, ada yang Selasa. Ada yang 29, ada yang 30. Tapi jangan dijadikan masalah, jangan dijadikan hujatan, karena besok lebarannya bareng. Lu baru 29 hari, aku udah 30, jangan. Karena Rasulullah sepanjang hidupnya itu puasa Ramadan yang jumlah harinya 30 cuma sekali. Selebihnya 29. 29 hari ya 1 bulan. 30 hari ya 1 bulan. Yang enggak ada baru 27 udah bilang sebulan. Yang baru 26 udah lebaran. Itu enggak pakai aturan. Maka aturan yang pertama, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Aturan asyam, puasa Ramadan. Kenapa? Dididik Nabi atas perintah Allah, ibadah puasa pakai aturan. Supaya kita dalam hidup ini mentaati aturan-aturan. Kalau kita melanggar aturan, akan dibuli oleh banyak orang. Tidak taat aturan. Maka Ramadan mendidik kita supaya taat aturan, bukan hanya 1 bulan, tapi untuk sepanjang kehidupan. Setelah lihat bulan, nampak hasil sidang isbat, memberi pengumuman besok 1 Ramadan, malamnya tarawih. Aturan kedua, niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri hadhihi sanati. Kalau kita belajar ilmu alat, ilmu sorob, ilmu nahu, bacanya Ramadhani. Di sini ada guru ilmu nahu di Romangun.
bacanya Romadhoni. Sekarang saya udah lama membacanya Ramadhana sejak dulu. Nggak apa-apa. Ramadhana sah puasanya. Ramadhani sah puasanya. Yang nggak sah kalau ada orang niat. Nawaitu sauma ghadin an adai pardi syahri Maradona hadis. Itu pemain sepak bola legendaris dari Argentina yang selalu tampil di lapangan hijau dengan nomor punggung 10. Kalau sudah mendrebel bola melewati lawan bisa 5, 4, 7 orang. Waktu final Piala Dunia antara Argentina dan Inggris, karena Maradona postur tubuhnya pendek, ketika ada sepak pojok diberi umpan, Maradona pendek tidak sempurna untuk menyundul lompat, maka dia bantu pakai tangan. Akhirnya masuk itu bola, disahkan oleh KPU oleh wasit, disahkan oleh wasit karena nggak ada angkat tanda kalau itu pelanggaran, nggak ada pembantu yang di pinggir lapangan. Setelah nawaitu sauma ghadin itu dibaca selepas kita selesai tarawih. Tarawih kalau di negeri Yaman itu setiap malam 100 rakaat. Di Darul Mustafa mulai jam 8 sampai jam 9. Habib Umar Al-Hafiz. Selesai dari situ pindah ke Masjid Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Jamaahnya itu juga. Selesai setengah 11 pindah lagi ke Masjid Nabiullah Hud. Selesai setengah 12 pindah lagi ke Masjid Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Dari situ pindah lagi ke Masjid As-Saggab. Orangnya itu juga. Setiap malam 100 rakaat. Memang semangat ibadah di Yaman itu Masya Allah luar biasa. Sama dengan semangat ibadah di bulan Ramadan. Tidak ada semangat ibadah yang sempurna kecuali di bulan Ramadan. Ada orang yang menyesal karena tertinggal sholat sunat tarawih. Kadang maghrib udah pesen tempat, udah masang sujadah, udah taruh mukena. Kalau ditanya mau kemana mah? Tarawih. Bukan jawabnya mau sholat isya, bukan. Sholat sunnah. Luar biasa rangsangan ibadah di bulan Ramadan. Yang tadinya jarang ke masjid, tiada hari tanpa selalu berada di masjid. Yang tadinya selalu ada di saf paling belakang, begitu Ramadan berusaha untuk bisa ada di posisi saf terdepan. Yang biasanya setahun sekali baca Al-Quran, semangat ibadah Ramadan, tiap hari di kantor baca Quran, di bus baca Quran. Tiada hari tanpa tadarrus Al-Quran. Semangat ibadah yang muncul begitu besar di bulan Ramadan, bulan ampunan. Maka Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, man adroka Ramadan falam yughfar lahu aba'adahullah." Siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunannya, itu orang semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sabdanya, Ramadan ila Ramadan,
As-salatu il salati, al-jum'atu ilal jum'ati, al-umratu ilal umrati, mukaffiratun lima bainahum. Dari waktu sholat ke waktu berikutnya, itu menjadi cara Allah untuk menghapus kesalahan dan dosa. Al-jum'atu ilal jum'ati, ada dosa mingguan, ada dosa sepekan, tapi Allah dengan sifat kasih sayangnya diberi peluang untuk memperbaikinya dengan ibadah sholat Jumat. Al-umratu ilal umrati, dosa bulanan, Allah dengan kasih sayangnya masih beri peluang dan kesempatan untuk diperbaiki dengan ibadah umroh. Ramadan ila Ramadan, dosa tahunan, diampuni oleh Allah 1 bulan ibadah untuk setahun sampai Ramadan yang akan datang. Karena itu Jibril berkata, orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunannya akan lebih dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Ramadan, hati ini merasa dekat dengan Allah. Iman ini terus ditambah kualitasnya oleh Allah. Dengan apa? Dengan bimbingan rohani, supaya ketakwaan personal itu terus meningkat. Bimbingan ibadah. Pakun minal imani pi mazidi. Jadilah engkau orang yang selalu bisa menambah kualitas iman. Dengan apa? Dengan bimbingan rohani. Apa bentuknya bimbingan rohani itu? Bikas rotis solati, dengan memperbanyak ibadah solat. Maka di bulan lain rangsangan solat tahajud itu jarang. Tapi ketika bulan Ramadan, rangsangan untuk solat tahajud itu lebih banyak. Itu bikas rotis solati wat taati, dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesemuanya itu bimbingan rohani melalui ibadah sholat, melalui puasa, melalui ketaatan kita kepadanya, itu akan kita bawa pulang nanti. Sebagai seorang yang beriman, berkeyakinan betul bahwa kita bakal pulang. Sesibuk apapun kita di lab school, pasti sore bakal pulang. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu bisa dijadikan bekal buat bawa pulang jika amal itu namanya amal soleh. Siapa yang mengistilahkan mati itu pulang? Kita suka baca di media, telah pulang ke rahmatullah. Kita suka dengar informasi di masjid, di musola, telah pulang ke rahmatullah. Yang mengistilahkan mati itu pulang Allah. Kenapa Allah pilih istilah pulang? Karena pulang itu identik dengan kesenangan. Orang pulang umroh 9 hari senang. Karena ada kerinduan dengan keluarga yang tercinta. Pergi haji yang reguler 40 hari. Ada kerinduan dengan cucu tersayang. Pulang itu senang. Menjelang hari raya, orang yang bekerja di Jakarta itu pulang senang. Kalau pulangnya ada yang dibawa. Kayak ibu pulang dari sini senang nanti. Karena ada yang dibawa tuh, udah dikasih di kantong-kantong.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tihi mu'minan qad amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang datang dari dunia pulang kepada Allah, ada yang dia bawa iman, amal soleh, maka Ramadan dalam rangka peningkatan iman memperbanyak amal soleh sebagai bekal yang akan kita bawa pulang. Orang Jawa yang kerja di Jakarta begitu lebaran pulang banyak yang dia bawa. Kulkas dia bawa, mesin cuci dia bawa, spring bed dia bawa, semua alat-alat rumah tangga dia bawa. Dia sewa truk sampai di kampung, sampai di Jawa. Itu saudaranya kumpul menyambut kedatangannya. Mas, alhamdulillah mas, kalau balik ke Jakarta aku melu mas, aku ikut. Mengundang keinginan orang lain karena banyak hasil kerja yang dia bawa. Begitu manusia ketika dipanggil pulang oleh Allah. Ada yang saat ditutup wajahnya, kita datang takziah, kita sudah baca doa, kita penasaran pengen lihat wajahnya. Kita buka, lihat itu wajahnya seperti tersenyum. Di jalan kita ngomong sama teman, seperti tidak meninggal ya. Itu pulang senang karena ada yang dia bawa. Maka panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maka di dalam sholat itu ada ajaran ketenangan yang namanya tumak-ninah. Tumak-ninah itu didikan Allah melalui ibadah sholat. Lakukan ibadah itu dengan penuh ketenangan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang sholatnya ada rasa kenikmatan. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat itu mampu membuat perubahan selepas ibadah sholat jauh lebih baik. Tujuan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih berbuat kemungkaran, masih berbuat yang keji, sholat sebatas menggugurkan kewajiban. Itu yang Allah sabdakan, Allah firmankan, wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi ajaran-ajaran ibadah sholat tidak diterapkan dalam kehidupan. Wailul lil musallin. Ada wailul lil mutaffifin. Ada wailul lil musallin. Sama depannya, beda ujungnya. Yang satu lil musallin, yang satu lil mutaffifin. Apakah ada hubungannya? Kalau wailul lil mutaffifin, celaka orang yang berbuat curang. Celaka orang yang berbuat curang. Apakah di dalam ibadah sholat ada orang yang berlaku curang? Ada. Mengurangi aturan-aturan saat ibadah sholat, melanggar aturan-aturan, itu curang. Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Aturan ibadah sholat saat sedang menghadap Allah, enggak boleh kita menoleh.
Tapi aturan itu tidak saklek, berubah jika menolehnya itu ada hajat. Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Makruh menoleh saat sholat kecuali nengoknya itu ada kebutuhan, ada sesuatu yang sifatnya emergensi. Ibu sholat zuhur terlambat pulang arisan keluarga, macet di jalan. Biasa sholat di kamar zuhur, karena terlambat pulang 2:30. Kunci kamar lupa. Akhirnya ibu sholat di sebelah meja makan. Saat ibu bangun rakaat ketiga, kucing naik ke meja makan. Mau mengambil menu buat makan malam. Maka ibu boleh nengok. Kalau nggak nengok, habis ikan dimakan kucing. Tapi nengok aja, nggak usah disertai dengan shh, shh. Kalau disertai dengan itu justru melanggar aturan. Bapak-bapak terlambat sholat Jumat, nggak kebagian di ruang dalam, di pinggir masjid, dekat parkir motor. Saat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kalau tasyahud nunjuknya begini apa begini? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kunci setang motor dibuka sama maling. Boleh Bapak nengok. Begitu Bapak nengok, maling gak jadi buka stang motor kita. Jadi ada aturan dalam agama, tidak saklek, tapi saat ada sesuatu yang menjadi sebuah kepentingan, berubah hukum tersebut. Luar biasa, semangat ibadah di bulan Ramadan sebagai didikan-didikan. Maka puasa itu asyam. Walisoimi adabun. Bagi orang yang berpuasa Ramadan ada aturan-aturannya. Ayah pazolisanahu anil kadzib. Kalau lagi puasa tidak boleh berdusta. Kalau dia berdusta saat berpuasa, layak mulu siamuhu, tidak sempurna puasanya. Kalau puasanya tidak sempurna, sementara yang Allah inginkan kesempurnaan yang didapat oleh hambanya yang beriman di balik melaksanakan ibadah Ramadan. Maka kalau dia dusta saat berpuasa, pahala tidak mendapatkannya. Justru yang dia dapat ju wal atos. Kata Nabi, kamin so'imin laisalahu min siyamihi illal ju wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan setelah dibuka buku hariannya oleh Allah, tidak ada catatan pahala. Dia hanya dapat haus dan lapar karena puasanya menabrak aturan-aturan. Yang kedua, wa ayyah pazobatnuhu antanawulil haram khususon indal iftar. Aturan puasa Ramadan ajak juga seluruh jaringan tubuh kita berpuasa. Jangan sampai ada makanan yang dikonsumsi sebagai menu buka puasa dari hasil yang haram. Kalau menu buka puasa dari hasil yang haram, layak mulu syamuhu, tidak sempurna ibadah puasanya. Waqala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf. Ulama salaf itu ulama yang tidak terkontaminasi dengan kemewahan dunia. Dia istiqomah, dia apa adanya. Waqala ba'du salaf, min ayyi syai'in tubtiru wa indaman tubtiru. Ulama salaf itu kalau mau buka, dia ajak dialog tuh makanan. Ya bakwan toge min aina jita. Hai bakwan toge, dari mana kau datang? Ada di atas meja makan rumahku.
bakwan toge menjalap. Ini bahan terigunya kemarin dapat dari caleg. Minyaknya juga. Kenapa itu bisa diajak dialog? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dulu Nabi saat perjalanan hijrah sampai di Madinah. Madinah itu mayoritas orang Yahudi. Begitu Nabi datang, disambut warga Madinah, disiapkan makan siang. Ada paha kambing digulai. Kalau mau makan itu ada di rumah makan Al Jazirah. Ada yang di Raden Saleh sebelah kanan. Kalau kejauhan ada di sini, di Cepinang, dekat perumahan pejabat rumah wali kota Jakarta Timur, Pak Anwar ada di situ. Di situ ada rumah makan Al Jazirah yang dulu menjadi tempat rumah pemenangan. Satu nampan, porsi 7 orang, 1 paha kambing. Saya kemarin di Yaman seminggu itu pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Pagi diundang sarapan sama Habib Umar Al-Hafiz pakai kambing. Malam diundang makan oleh Syekh Muhdor. Besok diundang lagi sama Syekh Ali Baharmi. Besok diundang di kampus Al-Ahqab. Besok diundang lagi di Rubat Tarim. Besok diundang makan lagi di pondok pesantren Mashhad Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atos. Yang di Indonesia ada cabangnya di Cijurai, Sukabumi. Akhirnya itu makan yang saya sudah bayar catering. Enggak saya makan. Saya kasih santri mahasiswa. Makan tuh. Saya makan kambing aja pagi, siang, malam. Alhamdulillah. Begitu sampai ke Indonesia makannya pakai sayur timun lagi. Insya Allah. Begitu Nabi disiapkan makan siang, itu paha kambing yang digulai angkat bicara. Muhammad, jangan kau sentuh paha kambing ini, apalagi kau makan. Sebab ini gulai kambing sudah diisikan racun. Ada koki menyelusup dengan pakaian-pakaian sahabat, tapi dia sudah disiapkan orang-orang tertentu untuk membunuhmu. Maka jangan kau sentuh apalagi kau makan, karena ini dalam paha kambing sudah ada racun. Selamat Nabi dari target pembunuhan. Udah disiapkan tuh 600 triliun buat bunuh Muhammad. Tapi selalu lolos, selalu selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jadi sholat sunat yang kita lakukan tarawih di Ramadan nanti, itu bahasa Al-Qur'annya hasanat. Wa aqimis sholat atarafin nahar wa zulufa. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya sholat itu akan menghapus keburukan-keburukan. Maka begitu selesai Ramadan, ada istilah Idul Fitri. Kenapa bukan yang lain, tapi disebut Idul Fitri, kembali suci? Karena dengan seluruh rangkaian pendidikan yang sudah didesain oleh Allah, jika dilakukan dengan sempurna itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Apa artinya yang akan datang? Artinya orang itu diberi peluang dan kesempatan untuk bisa jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Berkat kebaikan-kebaikannya selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya,
Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, fil qabul wal ghufran. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul. Rabbana nasta'fik, Rabbana nastardik, walana zannu fik, ya rajah lal iman. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan, bahru judik malyan, judlana bil ghufran. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul. Judli hadzal insan abdasu in khazyan, min zunubi wahlan khaib innak ghadban. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siang ini kami berkumpul dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Ramadan. Beri kami kesehatan, beri kami kemampuan untuk melaksanakan dengan berbagai macam kebaikan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya? Kalau ada yang punya ngerasa hilang kunci, mohon ke tempat suara. Terima kasih. Ada yang kehilangan kunci? Kunci gantungan BNI.
في النفس يرى فاقضيها يا خير قاضي والأرح سري وقلبي من لظى واشتواني. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kehilangan kunci. Kunci siapa ini? تسير